Itu saja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah anak-anakku sekalian, berkat inah dari Allah pada hari ini kita bisa bertemu kembali lewat udara ya, dalam pelajaran fikih. Masih melanjutkan bahasan yang lalu yaitu tentang jual beli. Sampailah kita kepada khiyar ya. Kepada khiyar. Apa khiyar itu? Ini khiyar. Menurut bahasa, khiyar itu memilih atau pilihan. Itu menurut bahasa yang memilih atau pilihan. Sedangkan menurut istilah, khiyar itu ialah hak memilih antara meneruskan atau membatalkan akad jual beli. Baik dalam waktu singkat ataupun dalam beberapa saat. Kita boleh memilih antara penjual dan pembeli, mempunyai hak untuk memilih apakah akan meneruskan jual beli atau membatalkannya, baik dalam waktu singkat atau dalam beberapa saat. Ini dijelaskan dalam sabda Rasulullah. Di sabda Rasulullahnya, anta bil khiyari fi kulli sil'atin ibta'taha bil khiyari salasa layalin. Anta, engkau, bil khiyari, boleh khiyar. Ya, itu boleh memilih ya, apa mau terus atau tidak. Fi kulli sil'atin, dalam barang, dalam setiap barang, ibta'taha yang telah engkau beli, khiyarnya itu salasa layalin, selama 3 hari. Ini berdasarkan riwayat Ibnu Majah. Nah, dengan hadis di atas, maka bisa disimpulkan bahwa khiyar itu boleh atau mubah. Ya. Boleh atau mubah. Itu dari segi hukum. Sekarang ternyata macam khiyar itu ada bermacam-macam ya. Nah, ini macam-macam khiyar. Satu, khiyar majelis. Khiyar majelis adalah hak untuk melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi atau majelis. Ulangi ya. Hak melanjutkan atau membatalkan transaksi selama penjual dan pembeli masih berada di tempat transaksi atau majelis. Misalnya anak-anak membeli pulpen yang disukai. Nah, nanti di sana antara penjual dan pembeli kan tawar-menawar. Udah ditawar, nanti berpikir, jadi enggak ya belinya? Nah, itu namanya khiyar. Nah, kalau khiyar majelis itu pembelinya masih berada di tempat transaksi itu, masih di toko itu, belum keluar. Ya. Tapi jika keduanya itu sudah berpisah, maka khiyar tidak berlaku lagi. Jadi misalnya anak-anak sudah tawar-menawar, ternyata tidak cocok, lalu anak-anaknya keluarlah, udah cari yang lain. Tapi dipikir-pikir misalnya, oh pengen juga tuh, lalu kembali lagi ke situ, ternyata sudah ada yang membeli orang lain. Nah itu tidak boleh marah ya, karena khiyarnya sudah tidak berlaku lagi, karena sudah berpisah. Ini sabda Rasulullahnya tentang khiyar majelis, al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Al-bai'ani bil khiyari malam yatafarraqu. Hadis riwayat Bukhari. Artinya, 2 orang yang melakukan jual beli boleh memilih apakah meneruskan jual belinya atau tidak, selama keduanya belum berpisah. Hadis riwayat Bukhari. Yang kedua adalah khiyar syarat.
Yang dimaksud khiyar syarat yaitu khiyar yang di dalamnya ada syarat dari salah satu pihak, bisa penjual atau pembeli. Jadi kali lagi ya, khiyar yang di dalamnya itu jadi masa memilih jadi atau tidak, tapi di dalamnya itu ada syarat. Syaratnya itu bisa dari penjual, bisa dari pembeli ketika akad jual beli berlangsung. Misalnya, saya akan membeli ini sudah cocok harganya, ya. Tapi kalau misalnya sampai di rumah saya gunakan ternyata ada kerusakan, maka saya akan kembalikan lagi. Nah, itu namanya syarat. Ya. Nah, dalam perekonomian sekarang ini biasa disebut garansi. Tapi biasanya kalau garansi itu yang menetapkannya adalah pihak penjual. Ya. Ada garansi 1 tahun. Kalau sebelum 1 tahun ada kerusakan, ya, maka boleh ditukar lagi. Itu garansi. Yang ketiga adalah khiyar aibi atau khiyar cacat. Aib itu cacatnya. Khiyar aibi atau khiyar cacat. Yang dimaksud khiyar aibi atau khiyar cacat itu adalah hak khiyar atau memilih antara jadi dan tidaknya jual beli karena adanya cacat pada barang yang dibeli yang tidak diketahui ketika transaksi berlangsung. Jadi khiyar karena ada cacat di barang jual beli itu, tapi tidak diketahui sebelumnya, yang ketika transaksi itu tidak diketahui. Nah, hal ini diterangkan dalam sebuah hadis yang ini bunyinya hadisnya rawat Aisyatu radhiyallahu anha. Itu radhiyallahu anha. Rawat Aisyatu radhiyallahu anha. Anna rajulan ibta'a gulaman fa'aqama indahu ma sya'allahu ayyuqima fawajada bihi aiban fa khasamahu ila nabi sallallahu alaihi wasallam faraddahu alaihi. Ini baca oleh anak tidak cukup 1 kali ya, dibaca sampai paham. Ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Artinya Aisyah meriwayatkan bahwa ada seorang laki-laki membeli seorang budak. Nah, waktu itu masih ada jual beli budak. Ya. Nah, budak tersebut sudah tinggal beberapa lama dengan dia, maksudnya dengan yang membeli itu. Ternyata budak tersebut cacat. Kecewa yang membeli. Kemudian hal itu diadukan atau disampaikan ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau Nabi memutuskan untuk mengembalikan budak tersebut kepada penjualnya. Ini yang membolehkan bahwa apabila ada cacat dalam barang yang dibeli tapi tidak diketahui saat transaksi, maka boleh dikembalikan atau berhak mengembalikan barang tersebut diganti dengan yang baru. Itu hadis riwayat Abu Dawud. Jadi dari sini kita ketahui bahwa khiyar itu ada 3 macam ya. Khiyar majlis, yaitu masa mempertimbangkan selama di tempat transaksi. Itu khiyar majlis. Jadi masa mempertimbangkan jadi atau tidak, bisa dengan tawar-menawar, selama masih di tempat transaksi, di tempat jual belinya. Yang kedua, khiyar syarat, yaitu khiyar yang disyaratkan. Mempertimbangkannya dengan syarat. Bisa dari penjual, bisa dari pembeli. Kalau dari penjual biasanya disebutnya garansi. Yang ketiga adalah khiyar aibi. Karena kalau ini khiyarnya itu karena ada cacat yang tidak diketahui saat transaksi.
Riwayat Abu Dawud. Nah, kemudian kalau begitu apa tujuan khiyar? Tujuan khiyar itu satu, penjual dan pembeli mempunyai kesempatan untuk mempertimbangkan apakah akan tetap atau mengurungkan jual belinya. Tujuannya. Jadi memberikan kesempatan ya kepada pembeli atau penjual jadi atau tidak. Kalau pembeli jadi atau tidak membelinya sesudah tawar menawar, sesudah melihat barang. Untuk penjual juga mempertimbangkan jadi atau tidak menjualnya ketika sang pembeli mengajukan penawaran. Cocok nggak tawarannya itu? Terlalu murah tidak, merugikan tidak. Nah, itu. Jadi dua-duanya mempunyai hak. Ya. Bisa mempertimbangkan. Yang kedua adalah untuk menghindari kemungkinan adanya kekecewaan atau penyesalan di kemudian hari. Kalau tidak ada khiyar, beli-beli saja, tidak boleh ditawar-tawar, pasti ada kekecewaan. Kalau pas tidak cocok. Yang ketiga adalah untuk menciptakan kebaikan atau kemaslahatan bersama. Itu tujuannya. Setiap peraturan yang dibuat oleh Allah dan Rasul-Nya, anak-anakku ya, pasti semuanya itu mempunyai kebaikan, menghindari keburukan, mempunyai keuntungan, menghindari kerugian. Nah, kalau begitu apa tuh manfaat atau hikmahnya? Nah, ini satu, menimbulkan sikap berhati-hati. Dengan adanya khiyar, maka bisa menimbulkan sikap berhati-hati. Jadi menimbulkan sikap berhati-hati. Untuk siapa? Untuk kedua belah pihak. Jadi dalam membeli sesuatu, konsumen atau kita yang membeli itu harus teliti agar barang yang dibeli sesuai dengan yang dimaksud atau yang diharapkan. Makanya suka ada istilah teliti sebelum membeli, supaya tidak kecewa. Yang kedua, adanya kesempatan untuk memilih. Hikmahnya ya, adanya kesempatan untuk memilih apakah melanjutkan atau membatalkan transaksi agar tidak terjadi penyesalan. Nah, itu yang kita bahas sekarang ini, tidak banyak ya. Nah, kemudian untuk lebih memahami anak-anak, silakan, ini ada tugas mandiri. Silakan buka di LKS Fikih ya. Buka LKS Fikih halaman 37. Sekali lagi di LKS halaman 37. Di situ ada 5 buah pertanyaan sebagai latihan. Di atasnya tertulis di situ latihan. Lalu tulislah jawabanmu. Itu ayat ada 5 pertanyaan ditulis oleh anak-anak, dijawab, jawabannya ditulisnya di WA, bukan di buku ya, bukan di buku, tapi diketik di WA, kirimkan ke ibu. Ditulisnya di WA khusus untuk ibu ya. Bukan, ingat, bukan dipoto, bukan ya, bukan dipoto. Tapi ditulis di WA. Kalau dipoto kadang-kadang yang tipis tulisan, tapi kalau di sini jelas, ya, insya Allah bisa terbaca oleh ibu. Sekali lagi, ditulis jawaban di WA, kirimkan ke ibu. Bukan dipoto, tapi ditulis. Ya. Itulah, mudah-mudahan anak-anak tetap semangat. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu ucapkan selamat mengerjakan tugas dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.